your video effect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, tayangan kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal berdasarkan kisi-kisi yang sudah dibuat oleh MGMP Kota Palu. Simak videonya sampai selesai. Sekarang untuk indikator berikutnya, peserta didik dapat menentukan hasil perkalian bilangan berpangkat berbentuk A kali XY pangkat N dikalikan dengan B X pangkat P Y pangkat Q, di mana titik A, B, M, N, P, Q, dan R itu adalah merupakan bilangan bulat dan M-nya kurang dari 0. Kita ambil satu contoh prediksi adalah sebagai berikut. Jadi ini kita tentukan, jadi hasilnya adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 kali, di dalam kurung kita kalikan dengan pangkat, berarti 2 pangkat 4 kali, ini negatif 3 dikali 2 berarti 3 pangkat negatif 6. Kemudian kita perkalikan semua bilangan pokok yang ada. Berarti kita mengatakan 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 pangkat 4 kali 3 kali 3 pangkat min 6. Kemudian kita lanjutkan, berarti kita bisa menuliskan 2 kali 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali 3 kali 3 kali 3 pangkat 6. Coba kita, sudah ada ini, kemudian 2 pangkat 4 ini, kemudian 3 pangkat 2 ini, 3 pangkat 1, 3 pangkat 1, ini 3 pangkat negatif 6. Maka diperoleh hasilnya adalah 2 pangkat 1 ditambah 4 kali 3 pangkat 2 tambah 1, ini pangkat 1, ini juga pangkat 1 ditambah pangkat min 6. Maka diperoleh hasilnya 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2, 3, 4, 5 pangkat min 1, atau 2 pangkat 5 per 3. Itu soal berdasarkan kisi-kisi indikator yang ada. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Peserta didik menentukan hasil perpangkatan bilangan berbentuk dalam kurung A pangkat M per N pangkat K, di mana A, M, N bilangan positif, M kurang dari N, dan K bilangan negatif. Ini bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan sifat. Jadi ini pangkatnya dikalikan dengan 2/3, jadi 4 pangkat
Jadi 2 kali negatif 6 min 12 per 3, berarti 4 pangkat min 4 atau 1 per 4 pangkat 4 sama dengan 1 per 60. Kemudian sekarang kita lanjutkan, peserta didik menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk akar dalam bentuk paling sederhana. Perlu diketahui, kita selalu mengupayakan dua buah perkalian di mana salah satunya merupakan bilangan akar sempurna. Misalnya kalau kita tuliskan 12, nah ini kita bisa menuliskan ini menjadi 3 kali 4 karena ini adalah bilangan yang mudah ditarik akarnya. Misalnya 48 itu adalah 3 kali 16. Nah ini. Kemudian kalau 27 itu 3 kali 9. Kemudian 147 itu sama dengan 3 kali 49. Jadi ini semua adalah bilangan-bilangan yang bisa ditarik akarnya. Dengan demikian kita bisa menyelesaikan soal ini adalah sebagai berikut. Jadi sama dengan ini akar 48 kita jadikan menjadi akar 3 kali 16 ditambah dengan ini 2 akar 27 adalah 3 kali 9. 3 kali 9 dikurangi akar 147 itu menjadi 3 akar 49. Dengan demikian kita menggunakan sifat akar 16 adalah 4, akar 3 tetap, tambah 2 kali akar 9 adalah 3, akar 3 dikurangi akar 49 adalah 7, akar 3. Ini bisa kita sederhanakan, 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 kurang 7 akar 3. Karena sukunya adalah suku sejenis, semua memuat akar 3, maka kita jumlahkan saja 4 tambah 6, 10. 10 kurang 7, berarti 3 akar 3. Sekarang kita lanjut ke indikator berikutnya. Peserta didik dapat menentukan hasil kali dan bagi bilangan bentuk akar dalam bentuk paling sederhana. Nah ini kita ini kalau ini dalam bentuk perkalian. Jadi kalau misalnya 4 akar 10 dikali akar 2, ini kita menggunakan sifat ini dalam akar bisa dikalikan, jadi 4 akar 10 kali 2 sama dengan 4 akar 20 atau sama dengan 4 akar 5 kali 4 sama dengan 4 akar 4 itu 2 akar 5 sama dengan 8 akar 5. Nah kalau misalnya dalam bentuk pembagian, misalkan contoh saya tambahkan soalnya 4 akar 10 dibagi dengan akar 2, maka kita dapatkan seperti ini. Jadi 4 akar 10 per akar 2 sama dengan 4 akar 10 bagi 2 sama dengan 4 akar 5. Jadi itu untuk pembagian. Baik, kita lanjutkan. Diketahui sebuah persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a, b, c adalah bilangan real serta a itu harus sama dengan
serta A sama dengan 1 memiliki akar-akar penyelesaian yaitu P dan Q. Jika P-nya lebih besar dari Q, peserta didik menghitung nilai dari 3P tambah 2Q. Nah, untuk menjawab soal ini kita memiliki persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3. Ini kita tentukan akar-akarnya. Boleh dengan cara langsung. Kita cari sebuah bilangan, jika dikalikan hasilnya min 3. Jadi X1 dikali dengan X2 itu menghasilkan min 3. Sedangkan X1 ditambah X2 itu hasilnya adalah positif 2. Kemungkinan bilangan itu adalah 1 kali negatif 3, atau boleh juga min 1 kali positif 3. Min 1 ditambah 3 hasilnya positif 2. Jadi kemungkinan bilangan itu adalah ini ya. Jadi dengan demikian kita bisa menuliskan bahwa X kurangi 1 X ditambah 3 itu sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa mengalihkan ini X pangkat 2 kemudian X dikali 3 ditambah 3X, kemudian ini dikurangi X, ini kalikan min 3, min 1 kali min 3 sama dengan 0, maka diperoleh X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa nilai samaannya itu jadi X1 itu sama dengan 1, sedangkan X2 nya sama dengan min 3. Jadi karena di sini B nya lebih besar dari Q, maka kita bisa mengatakan bahwa X1 itu sama dengan 1, sedangkan Q nya sama dengan min 3. Karena di sini syaratnya P harus lebih besar dari Q. Tinggal substitusi P-nya. P-nya sama dengan 1, berarti 3 kali 1 ditambah 2 kali min 3. Karena Q-nya adalah min 3 sama dengan 3 ditambah negatif 6, itu hasilnya adalah negatif 3. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya, indikator yang berikutnya. Diketahui akar-akar penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat, yaitu A dan B, di mana A-nya kurang dari 0. Peserta didik dapat menyusun persamaan kuadrat tersebut. Jadi kita ketahui bahwa di sini kita bisa mengatakan bahwa A-nya itu sama dengan negatif 7, sedangkan B-nya itu sama dengan 3. Jadi bisa kita mengatakan bahwa kita ganti saja menjadi X ditambah 7 dikali X kurangi 3 itu sama dengan 0. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa ini kalau kita kalikan, kenapa di sini positif? Karena ini kan akarnya negatif 7. Jadi akar-akar persamaan kuadrat itu yang A-nya adalah min 7. Berarti ketika kita menyusun persamaan kuadrat, maka di sini dituliskan lawan dari negatif 7. Jadi kita kalikan jadi X pangkat 2 ditambah kalau kita kalikan berarti ini 7X ya, tambah 7X kemudian dikurangi 3X kemudian dikurangi 21 sama dengan 0, maka diperoleh X pangkat 2 ditambah
4x dikurangi 21 sama dengan 0. Sekarang kita lanjutkan indikator berikutnya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a, b, dan c adalah bilangan real serta a sama dengan 1. Peserta didik dapat menentukan koordinat dibalik fungsi kuadrat tersebut. Baik, nah ini ada sebuah persamaan atau ada sebuah fungsi kuadrat. Kita ingin menentukan koordinat titik balik. Jadi koordinat titik balik itu sama dengan min b per 2a di koma min d per 4a. Itu rumusnya. Di sini kita ketahui bahwa a-nya itu adalah 2, b-nya itu negatif 4, sedangkan c-nya sama dengan 5. Nah, kita tentukan dulu pada sumbu x-nya. Jadi xb sama dengan min b per 2a. Sini kita ketahui b-nya 4, negatif 4 berarti 4 per 4 karena 2 kali 2 ya. Karena 2a kali 2 berarti hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk menghitung d, kita pakai rumus d kuadrat dikurang 4ac. Dengan demikian, dengan memasukkan nilai a, b, dan c-nya, maka diperoleh d-nya sama dengan negatif 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 kali 5 sama dengan 16 dikurangi 4 kali 2 8 kali 5 berarti 40. Itu sama dengan negatif 36. Dengan demikian kita bisa menentukan titik balik pada sumbu y itu, titik potong pada sumbu y dengan mensubstitusikan min d, berarti ini jadi 36 per 2 kali 4 8. Masing-masing kita bagi 4, berarti ini 9 per 2. Jadi titik baliknya adalah 1,9 per 2. Oke, kita perbaiki. Jadi di sini 16 kurang 40 itu adalah 24 ya. Di sini 24. Mohon maaf ada kekeliruan. Jadi di sini 24 per 8. Jadi masing-masing bagi, jadi 24 bagi 8 itu adalah, kalau kita masing-masing bagi 4, maka ini menjadi 3 ya. Dan 24 bagi 8 adalah 3. Jadi di sini titik baliknya adalah 1,3. Oke, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Kita ingin mencari persamaan fungsi kuadrat di mana diketahui titik baliknya 2,8 dan memotong sumbu y di titik 0,6. Nah, kita ketahui bahwa persamaan fungsi kuadrat yang apabila titik baliknya diketahui adalah y sama dengan a dalam kurung x dikurangi titik balik
pada sumbu X pangkat 2 ditambah dengan YP, dimana XP nya itu di dalam soal diketahui 2, sedangkan YP nya itu diketahui 8. Nah, kita substitusikan saja masuk, jadi Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi 2 pangkat 2 ditambah 8. Nah, kita mencari nilai A dengan cara ini ada titik A nya, jadi untuk X sama dengan 0 maka Y nya sama dengan 6. Dengan demikian saya bisa mengatakan bahwa X nya diganti dengan 0, berarti A dalam kurung 0 dikurangi 2 pangkat 2 ditambah 8 itu sama dengan 6. Jadi ini saya balik ya, ini saya tulis duluan baru saya tulis Y nya. Nah, di sini jadi Y nya kita ganti dengan 6. Kemudian ini jadi min 2 pangkat 2 ditambah 8 sama dengan 6. Jadi 4A ditambah 8 itu sama dengan 6. Jadi 4A sama dengan 6 dikurangi 8. Jadi A nya sama dengan min 2/4 atau sama dengan min 1/2. Dengan demikian kita mendapatkan persamaan, kita mendapatkan A nya sama dengan min 1/2. Sekarang kita kembali ke fungsi awal. Jadi Y sama dengan, jadi ini A nya kita ganti dengan min 1/2. Kemudian X nya tetap dikurangi dengan XP nya adalah 2, pangkatkan 2 ditambah dengan YP nya adalah 8. Kita sederhanakan, Y sama dengan min 1/2 dalam kurung X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 4 kemudian tambah 8, atau Y sama dengan ini, kalau saya masukkan ke dalam, saya kali ke dalam, min 1/2 X pangkat 2 tambah min 1/2 dikali 4 berarti menjadi 2X. Ini 1/2 dikali 4 dikurang 2 tambah 8. Dengan demikian diperoleh min 1/2X ditambah 2X tambah 6. Inilah persamaan fungsi kuadrat dengan titik baliknya 2,8 dan memotong sumbu Y di titik 0,6. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Indikatornya adalah, ini kita ketahui bahwa sebuah peluru ditembakkan ke atas. Jika tinggi peluru pada saat T detik dirumuskan oleh HT sama dengan BT dikurang AT pangkat 2, dengan A dan B adalah bilangan real dalam satuan meter. Peserta didik dapat menentukan tinggi maksimum yang dapat ditempuh oleh peluru tersebut dengan menerapkan konsep fungsi kuadrat. Baik, nah kita masih ingat bahwa kita menentukan titik balik ya. Titik balik itu adalah rumusnya min B per 2A min D per 4A. Nah, di sini fungsinya kita ketahui ya. Fungsi berarti di sini kita tuliskan dulu fungsinya, yaitu minus 5T pangkat 2 ditambah 40
T. Nah, kita bisa menerjemahkan bahwa A-nya di sini sama dengan negatif 5, B-nya sama dengan 40, sedangkan C-nya adalah 0. Kita bisa menentukan tinggi maksimumnya dengan menggunakan ini ya, persamaan ini. Kita cari dulu D-nya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali AC. B-nya itu berapa? B-nya 40, berarti 40 pangkat 2 dikurang 4 kali min 5 dikali dengan 0, berarti 16.000. (1.600) ya, maaf, ini menjadi 1.600 ya. Jadi D-nya adalah 1.600 karena 40 pangkat 2 16 ya. Oke, nah dengan demikian kita bisa menentukan tinggi maksimumnya. Jadi tinggi maksimum itu sama dengan min D, tinggi maksimum ya, min D per 4A. Kita tuliskan 1.600 min 1.600 itu dibagi dengan 4 kali min 5, berarti min 20. Berarti ini kita coret saja, kemudian ini jadi positif, berarti menjadi 80 meter tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh peluru tersebut. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu tentang pencerminan atau refleksi. Baik, di sini peserta didik dapat menentukan hasil pencerminan sebuah titik terhadap Y sama dengan min X. Perhatikan soal berikut. Ini ada titik 2,3, jadi titik 2,3 itu dicerminkan terhadap Y sama dengan min 2, sama dengan min 2, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Maka diperoleh di sini. Jadi kita misalkan kita mempunyai titik X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka diperoleh hasil X, 2K kurangi Y. Kurangi Y. Dengan demikian kita bisa menyatakan berarti ini X-nya bisa mengatakan berarti di sini X-nya berarti di sini tetap 2, K-nya adalah negatif 2 ya, negatif 2, jadi negatif 2 kali 2 berarti negatif 4 dikurangi dengan 3, maka hasilnya adalah 2,-7. Itulah hasil pencerminan apabila sebuah titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X.